Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini kita masih berada pada materi Mikrotik Intentional Preparation pada bagian firewall. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu konsep chain. Jadi, Mikrotik itu memiliki fitur bernama firewall yang berfungsi untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan role atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, inputnya yaitu memblokir paket yang menuju router, lalu outputnya yaitu memblokir paket yang bersumber dari router, untuk forwardnya yaitu memblokir paket yang melewati router. Untuk topologinya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada konsep if and then. If itu merupakan paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS, inilah yang disebut dengan if. Sedangkan then itu merupakan action, apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut then. Pada Nah, jika pada Winbox, kita bisa klik IP, lalu klik yang firewall. Lalu kita klik add. Nah, untuk bagian if sendiri itu terdapat pada general. Bisa dilihat di sini chainnya secara default itu forward gitu ya. Nah, lalu untuk protokolnya itu ada banyak sekali. Nih ya, ada banyak sekali jenisnya. Jadi nanti kita bisa atau kita akan melakukan firewall untuk mengizinkan apakah protokol ini bisa kita akses atau tidak. Lalu untuk actionnya terdapat pada untuk then itu terdapat pada di action gitu ya. Nah, lalu jika kita misal ingin memblokir akses milik Facebook gitu ya, kita bisa buka cmd. Lalu kalian bisa ketikkan ns lookup facebook.com. Nah, di sini saya mendapatkan IP yaitu 31.13.9535. Jadi nanti kita di sini bagian sini memasukkan IP milik kita gitu ya. Misalnya di sini 192 108 99 253. Lalu di sini ini merupakan IP dari Facebooknya ya. Di sini kan saya mendapat 31.13.9535 31.13
1395 seperti ini ya. Nah, lalu untuk protokolnya, karena Facebook ini masuknya HTTP, jadi kita pilih yang TCP gitu ya. Lalu kita masukkan portnya, yaitu 443. Lalu untuk actionnya, kita pilih drop. Ini ya. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Konsep dari if dan gitu. Nah, selanjutnya ada konsep strategi. Di sini ada asset view, drop any, dan juga ada drop view asset any. Nah, untuk strategi kasusnya, ada yang pertama itu 2 komputer tidak bisa ping ke internet, yaitu 8888, dan 3 komputer sisanya bisa. Lalu untuk kasus keduanya, yaitu 2 komputer bisa ping ke internet 8888, dan 3 komputer lainnya tidak bisa. Nah, untuk strategi kasusnya yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Lalu hanya beberapa VPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Lalu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Selanjutnya memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS. Maaf ya, saya tidak bisa mempraktekkannya sekarang karena sedang error pinet saya. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu LOG. LOG merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Untuk tutorialnya bisa klik log, lalu di sini ada berbagai macam fiturnya gitu ya. Nah, selanjutnya network time protocol, yaitu pengaturan waktu pada router port mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam suatu jaringan dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Nah, untuk metode operasi NTP sendiri, ini ada client mode, server mode, peer mode, dan juga broadcast and multicast. Selanjutnya untuk firewall address list, yaitu firewall address list merupakan salah satu fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan IP address menjadi satu nama.
Selain itu juga dapat dijadikan action pada firewall untuk menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan yang akan dimasukkan ke address list. Nah, selanjutnya adalah firewall NAT. Network Address Translation atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik, lalu prinsip NAT sama seperti filter load, yaitu bekerja dengan if then. Nah, untuk firewall NAT sendiri itu memiliki dua tipe NAT ya. Yang pertama, screen NAT, yaitu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar dari internet, yaitu masuk ada digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Lalu source NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Lalu DSD NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, untuk DSNAT sendiri ada jenisnya, yaitu DSNAT itu digunakan akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding, yaitu melempar traffic ke luar router. Lalu selanjutnya ada record, yaitu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya yaitu hotspot, web proxy, DNS, server router, dan lainnya. Nah, mungkin untuk materi firewall kali ini saya cukupkan. Maaf, tidak ada banyak praktek karena pinat saya sedang error. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers 15 menit.